Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar Rema yang senantiasa dipelihara, dilindungi, dan diberkati oleh Bapa di surga. Bersama saya kembali Pastor Samuel Asaria Rapa dalam program Rema. Dan kali ini saya ingin membahas dan merenungkan bersama-sama beberapa ayat dalam bagian firman Tuhan di Kejadian 2. Demikian saya membacakan. Ayat yang ke-8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada satu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia: semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk hidup itu. Saudara-saudara yang saya kasih, sampai di situ pembacaan kita. Dalam pasal yang kedua, pada ayat pertama sampai ayat yang ke-7, itulah rincian daripada bagaimana ketika Tuhan menciptakan atau membentuk manusia ini, saudara, dan menciptakan kita segambar dengan rupa Dia. Lalu kemudian setelah itu, saudara-saudara, karena dikatakan belum ada hujan turun, jadi yang terjadi adalah tanah belum menumburkan tunas-tunas. Jadi Allah kemudian membuat sebuah taman yang disebut Taman Eden. Dan di dalam taman itu, dan Allah kemudian dalam taman itu menumbuhkan semua pohon-pohon yang diperlukan. Lalu kemudian menumbuhkan di dalam selain pohon-pohon yang ada buah-buahnya yang bisa dimakan di dalam taman itu. Di dalam taman itu semua tersedia. Ada sungai, di mana sungai itu mengalir di dalam, yang mengandung harta-harta kekayaan seperti emas, emas yang terbaik, di sana ada damar bedola, batu-batu yang termahal dan sebagainya. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kalau kita membaca pasal 1, pasal 2, Allah mencipta, lalu kemudian Allah mencipta manusia, lalu kemudian saudara, Tuhan membuat sebuah taman, yaitu Eden. Eden artinya adalah kesenangan, saudara-saudara. Adalah Allah kita, adalah Allah yang penuh sukacita, Allah yang penuh dengan kegembiraan, Allah yang penuh dengan kesenangan, saudara-saudara. Allah yang begitu senang, berbahagia, penuh dengan sejahtera, saudara-saudara, karena Dia adalah sumber dari semua itu. Dan ketika Dia ciptakan manusia dalam gambar dan rupanya, artinya manusia yang Dia ciptakan ini, dia memiliki semua apa yang Allah miliki itu, saudara. Sehingga Dia membuat taman untuk membuat manusia ini menikmati apa yang menjadi habitat atau diri dari manusia yang kita belajar dalam pasal 1 kemarin, itulah habitatnya.
yaitu di dalam tamannya Allah, di dalam hadiratnya Allah, di dalam perlindungannya Allah, dalam segala persediaan Allah. Jadi Allah telah menyediakan semua. Allah telah mengadakan segala sesuatu, saudara, adalah untuk kesenangan, kebahagiaan, kedamaian, kemakmuran, kesejahteraan daripada manusia. Di mana semua dia sediakan dalam taman itu, dan manusia ditempatkan di sana, saudara-saudara, dan boleh menikmati semua itu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saudara, kita melihat bahwa Tuhan tidak hanya memberikan kepada Adam akan semua persediaan di tengah-tengahnya, saudara-saudara, taman itu. Dia memberi otoritas yang sama atas diri Adam, saudara-saudara. Dan Adam berkuasa atas hewan-hewan. Hewan-hewan itu menjadilah seperti nama yang dia berikan kepada mereka. Jadi saudara yang saya kasih, itu semua adalah perbuatan Allah. Dan Allah dalam kesenangannya ingin tentu melihat manusia yang adalah gambarannya dia ciptakan juga bersenang, mengalami kesenangan seperti yang dimiliki Allah di dalam dirinya, saudara. Dan itulah rencana Allah, itulah kehendak Allah, itulah kebaikan kasih Allah, saudara-saudara, adalah manusia mengalami kesenangan-kesenangannya seperti dia mengalami hal itu, saudara-saudara. Itu sebabnya dia menaruh manusia di dalam taman itu. Dan bukan hanya itu, saudara, dia melihat manusia tidak baik sendiri, lalu dia memberikan pasangan kepada manusia. Jadi jodoh itu, saudara, Tuhan yang telah menetapkan. Tuhan juga yang, saudara, membawanya kepada Adam. Lalu kemudian kita lihat bahwa lembaga keluarga yang pertama kali adalah Tuhan yang membentuk, Tuhan yang menetapkan. Tuhan kemudian memberkati mereka untuk beranak cucu, bertambah banyak, menguasai bumi. Luar biasa, saudara-saudara. Inilah yang kita lihat kenyataan tentang diri Allah. Bahwa sejak awal, saudara, Allah tidak punya rancangan yang jahat. Tidak ada rancangan yang buruk. Tidak ada rancangan yang tidak baik di dalam diri Allah. Dia ingin manusia mengalami kesenangan-kesenangannya, saudara-saudara. Dan apa yang kita lihat di sini, saudara, bahwa itu adalah rencana Tuhan dari sejak awal. Dari sejak awal. Dan apakah itu berubah, saudara-saudara? Tentu tidak. Itulah sebabnya ketika manusia jatuh dalam dosa, saudara-saudara, Allah tetap menyediakan jalan untuk manusia dipulihkan, direstorasi seluruh hidupnya untuk kembali mengalami, saudara-saudara, akan apa yang menjadi rencana Allah semula. Bahwa Allah yang menyediakan segala sesuatu dan manusia berada di dalam semua persediaan Allah itu untuk kesenangan dan kesejahteraan, kebahagiaan daripada manusia itu. Karena itu, saudara-saudara, di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya sampai hari ini bahwa Tuhan dalam kasih karunia-Nya kembali melayakkan kita untuk menemukan Eden kita di dunia ini. Mungkin itu rumah tanggamu, mungkin itu, saudara-saudara, adalah pekerjaanmu. Katakan kepada Tuhan, di mana Edenku, Tuhan? Apakah itu di mana pekerjaan yang adalah merupakan taman Eden, saudara? Nikmatilah itu dengan penuh syukur, dengan penuh puji-pujian, penyembahan kepada Allah. Maka, saudara, saya percaya bahwa kalau saudara berjalan di dalam kehidupanmu sehari-hari, di pekerjaanmu, di dalam rumah tanggamu, dengan tetap bersandar kepada Allah, dengan tidak makan buah itu lagi, saudara-saudara, atau tidak hidup dalam ketidaktaatan, maka saudara melihat bahwa Eden itu saudara bisa nikmati seluruhnya. Mengapa ada orang-orang, saudara-saudara, yang tidak menikmati taman Edennya, saudara-saudara? Tempat di mana dia bekerja, rumah tangganya tidak bisa dinikmati dengan baik, karena dia suka makan buah yang kelihatannya lebih enak itu, saudara-saudara. Buah itu dipandang mata baik, kata Hawa, ya, kalau saudara baca, sehingga dia mengambilnya, lalu kemudian dan dia jatuh di dalam dosa, terpisah dari Allah,
keluar dari habitat yang seharusnya yang kita belajar kemarin. Ketika kita keluar dari habitat kita, yaitu hidup di dalam kebenaran-kebenaran Allah, saudara, baik di dalam pekerjaan kita, baik di dalam rumah tangga berumah tangga, saudara, maka kita akan menghadapi konsekuensi. Bukan Allah yang membuat itu semua, tetapi kitalah yang membuat, saudara, diri kita masuk ke dalam hal yang tidak diciptakan oleh Allah. Allah membuat Eden adalah untuk sukacita dan kebahagiaan, saudara. Kalau saudara mau menikmati hari-harimu dalam pekerjaanmu, berjalanlah dalam kebenaran firman Tuhan. Belajar hidup dalam kebenaran itu, hidup jujur, tulus, saudara-saudara. Dan sungguh berjalan di dalam kebenaran, apa adanya kita di dalam kasih karunia. Tidak, saudara-saudara, berjalan dalam tipu-tipu muslihat. Itu adalah pekerjaan iblis, berarti di luar dari Taman Eden. Kita sedang keluar dari Taman Eden. Atau di dalam rumah tanggamu, saudara-saudara, ada banyak rumah tangga yang tidak menikmati kebahagiaan dan sukacita Tuhan itu karena tidak hidup di dalam kebenaran. Ada banyak hal-hal, saudara-saudara, para suami atau istri yang hanya hidup untuk perasaan, untuk pribadi-pribadinya dan menuntut. Disinilah terjadi, saudara-saudara, hal-hal yang merusak Eden di dalam rumah tangga. Karena itu, saudara, izinkan Tuhan tetap berada dan kebenarannya ada di sana. Nikmatilah Eden itu, saudara. Ya, nikmati karena Kristus telah mengembalikan kita ke dalam untuk kita menikmatinya. Bacalah kebenaran-kebenaran firman Allah, hidupilah itu. Dan inilah sukacita, kebahagiaan yang sesungguhnya berada di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sang anugerah itu bagi kita, saudara-saudara. Selama kita bersama dengan Dia, mengikuti jalannya, saudara-saudara, maka kita sedang berjalan di dalam Eden, Taman Eden yang penuh persediaan Allah itu sendiri. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara, dan kemuliaan hanya diberikan kepada Tuhan. Kita bersyukur. Bersyukur Tuhan, karena di dalam Yesus Kristus mengembalikan kami ke dalam Taman Eden itu. Adalah tempat di mana semua persediaan Allah ada di sana. Dan Allah sendiri yang membentuk semua itu. Dan Allah yang memberkatinya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur melalui Yesus Kristus, kami dikembalikan ke Eden itu ya Tuhan. Untuk menikmati segala kebajikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kehidupan kami tidak keluar dari dalam kebenaran-Mu. Tidak hanya mengikuti Tuhan, emosi-emosi dan dan hanya mengikuti ya Tuhan akan egoisme kami. Tetapi sungguh kami adalah ciptaan yang baru dalam Tuhan. Kami adalah manusia baru dalam Tuhan. Yang sungguh Tuhan boleh menikmati Eden yang Tuhan telah kembalikan kami ke dalamnya. Terima kasih Tuhan atas semua anugerah-Mu. Berkat-Mu atas umat-Mu. Di sepanjang hidup mereka, hidup dalam Eden yang Tuhan telah berikan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Tetaplah hidup di dalam Eden yang Tuhan percayakan kepadamu di hari-hari ini. Di mana Tuhan telah menebus engkau dan membawanya di dalam pekerjaan, rumah tanggamu, kehidupanmu sehari-hari, saudara. Jangan keluar dari habitatmu yang sesungguhnya, yaitu kebenaran-kebenaran Allah, supaya engkau menikmati Edenmu dengan baik dan bersuka cita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.